Di era perang modern, kehancuran tidak selalu datang dari dentuman bom atau deru mesin jet tempur. Kadang, ancaman paling mematikan justru lahir dalam keheningan, dari sistem yang berdiri diam, tak terlihat, namun menghitung setiap detik penerbangan musuh. Nama S-500 Prometheus muncul dalam konteks ini, bukan sebagai senjata biasa, melainkan sebagai simbol perubahan aturan perang udara global. Ketika Rusia mulai menyebut bahwa S-500 telah memasuki fase produksi, dunia bertanya, apakah ini benar produksi massal atau hanya retorika strategis? Karena jika S-500 benar-benar diproduksi secara luas, maka bukan hanya pesawat, bukan hanya rudal jelajah, bahkan rudal balistik dan senjata hipersonik pun tak lagi bebas di langit. Pertanyaannya sederhana, namun konsekuensinya mengerikan. Apakah langit dunia kini berada di ambang kendali satu sistem pertahanan? S-500 bukanlah versi lebih kuat dari S-400. Ia adalah kelas sistem yang berbeda, dirancang bukan untuk pertempuran taktis, melainkan untuk perang strategis tingkat negara adidaya. Sistem ini dirancang untuk menghadapi target dengan kecepatan ekstrem hingga puluhan Mach yang terbang di batas atmosfer, bahkan di luar atmosfer. Disinilah kebingungan publik sering muncul. Ketika Rusia menyebut produksi S-500 dimulai, banyak yang membayangkan ratusan peluncur bergerak seperti S-300 atau S-400. Padahal S-500 tidak pernah dirancang untuk itu. Ia adalah perisai titik strategis, penjaga ibu kota, pusat komando nuklir, dan instalasi vital negara. Maka, sejak awal, konsep produksi massal S-500 tidak bisa disamakan dengan sistem pertahanan udara konvensional. Secara teknis, Rusia memang telah mengonfirmasi bahwa S-500 telah memasuki produksi serial atau batch production. Ini berarti sistem tersebut bukan lagi prototipe uji coba, bukan lagi sekadar proyek pameran. Unit-unit nyata telah dirakit, rudalnya diproduksi, dan sebagian telah ditempatkan dalam struktur pertahanan udara strategis Rusia. Namun, disinilah letak perbedaannya. Produksi serial tidak selalu berarti produksi massal besar-besaran. Dalam doktrin militer Rusia, sistem strategis justru diproduksi dalam jumlah terbatas, sangat terkontrol, dan sangat dirahasiakan. Semakin penting perannya, semakin sedikit jumlahnya. Maka, pertanyaan yang lebih jujur bukan berapa banyak S-500 dibuat, melainkan berapa banyak yang sebenarnya dibutuhkan untuk mengubah keseimbangan kekuatan. Satu resimen S-500 mampu melindungi wilayah raksasa dengan lapisan deteksi radar anti-balistik jarak jauh. Ia tidak bekerja sendirian. S-500 terintegrasi dengan S-400, S-350, radar Voronezh, dan jaringan komando nasional Rusia. Artinya, satu unit S-500 bukan satu senjata, melainkan simpul dari sistem raksasa. Inilah sebabnya mengapa produksi besar-besaran justru tidak efisien. Rusia tidak membutuhkan ratusan S-500 untuk menciptakan efek gentar. Beberapa unit saja ditempatkan di lokasi strategis sudah cukup untuk membuat setiap perencana serangan musuh harus berpikir dua kali. Karena ketika satu hulu ledak balistik gagal mencapai targetnya, maka seluruh doktrin First Strike bisa runtuh seketika. S-500 dirancang untuk menghadapi ancaman yang bahkan belum sepenuhnya matang di banyak negara. Rudal hipersonik generasi baru dan hulu ledak balistik bermanuver. Senjata-senjata ini diciptakan dengan satu tujuan, menembus pertahanan udara.
Namun, S-500 justru lahir sebagai jawaban atas itu. Radar frekuensi tinggi, sistem komputasi real-time, dan rudal interceptor kecepatan ekstrem membuatnya mampu mengejar target yang sebelumnya dianggap tak terkejar. Jika klaim ini benar-benar teruji di lapangan, maka dunia menghadapi paradoks baru. Senjata paling mahal dan paling cepat di dunia mungkin tidak lagi menjamin keberhasilan serangan. Sebuah pertanyaan mengerikan muncul. Apakah era dominasi ofensif akan berakhir, digantikan oleh era pertahanan absolut? Banyak yang bertanya, jika S-500 sudah diproduksi, mengapa tidak digunakan di Ukraina? Jawabannya justru memperkuat sifat strategis sistem ini. S-500 bukan senjata perang regional, bukan alat untuk menghadapi drone, roket, atau serangan udara taktis. Menggunakannya di medan perang konvensional justru membuka rahasia teknologinya kepada dunia. Rusia memahami bahwa nilai S-500 bukan pada jumlah target yang dihancurkan, melainkan pada ancaman yang ia ciptakan dengan hanya keberadaannya. Ia disimpan, dijaga, dan disenyapkan, karena perang yang ia persiapkan adalah perang yang semua pihak berusaha keras untuk tidak pernah terjadi. Jika S-500 terus diproduksi secara bertahap dan ditempatkan di titik-titik strategis Rusia, maka dampaknya tidak hanya dirasakan di Eropa Timur, Asia, Timur Tengah, bahkan kawasan Pasifik akan ikut terpengaruh. Sistem ini menekan konsep serangan presisi jarak jauh, mengganggu perhitungan senjata hipersonik, dan memperumit strategi penangkal nuklir global. Negara-negara lain mungkin mempercepat program anti-balistik mereka, atau justru mengembangkan senjata yang lebih ekstrim. Dunia tidak menjadi lebih aman, ia menjadi lebih berhitung, lebih tegang, dan lebih rapuh. Karena ketika pertahanan semakin kuat, serangan berikutnya biasanya dirancang menjadi jauh lebih menghancurkan. Jadi, apakah S-500 diproduksi secara massal? Jawabannya, ya, tetapi tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Ia diproduksi secara nyata, secara serial, namun tidak dalam jumlah besar, karena memang tidak dimaksudkan untuk itu. Kekuatan S-500 bukan pada kuantitas, melainkan pada posisinya dalam rantai pertahanan strategis Rusia. Ia adalah penjaga terakhir, perisai sunyi, dan pengingat bahwa di balik setiap rencana serangan besar, selalu ada sistem yang siap menggagalkannya. Dan mungkin justru karena itulah S-500 paling berbahaya, bukan karena sering digunakan, tetapi karena kehadirannya membuat perang besar menjadi pilihan yang terlalu mahal untuk diambil.